Yesus Serada Pejompongan. Terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai salah satu bentuk pengumpulan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4. Saya Nia Feifa, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Serada Pelita Pejompongan DKI Jakarta. Sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, marilah kita membuat tanda kemenangan kita dan melanjutkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami hari ini, dan maafkan kami seperti kami mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, karena hari ini sudah siang, tapi saya ingin mendengar semangat Bapak Ibu. Jadi kepada Bapak Ibu, semangat pagi. Semangatnya tetap semangat pagi. Oke, sekali lagi semangat pagi. Pagi. Iya. Di sini saya sangat bangga sekali bisa berdiri di depan Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru Pejompongan hebat, luar biasa. Jadi pada siang hari ini sebelum kita melanjutkan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar budaya positif? Sudah pernah, ada yang belum pernah. Oke, kalau misalnya sudah pernah, kira-kira ada Bapak Ibu yang mau men-sharingkan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Baik, terima kasih gurunya. Di dalam pemahaman saya bahwa budaya positif bahwa segala sesuatu kadang-kadang kita menganggapnya ambil negatifnya. Tetapi bagaimana kita membangun budaya positif di dalam diri kita? Mungkin dengan begitu harapannya pasti selalu orang mengatakan positif thinking sekarang begitu dengan perilakunya pastinya begitu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bapak Yanto. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menambahkan kira-kira apa itu budaya positif? Ya, silakan Pak Manto. Budaya positif kalau kita lihat dari katanya itu budaya ya, budaya dan positif. Budaya itu artinya kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan kita bahwa itu boleh dilakukan, itu budaya, atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah berkembang di tengah masyarakat, itu budaya. Positif itu tentunya sesuatu yang bersifat baik. Jadi budaya positif itu kurang lebih kebiasaan-kebiasaan atau kelakuan-kelakuan yang berkembang di masyarakat yang bersifat baik, kurang lebih demikian. Ya, terima kasih banyak. Saya setuju dengan pendapat Bapak Michael dan Bapak Yanto. Terima kasih. Jadi kalau seperti itu, apakah menurut Bapak Ibu budaya positif itu perlu diterapkan di sekolah kita? Sangat perlu, betul. Saya juga setuju, Bu Mesin. Kalau misalnya budaya positif itu sangat perlu diterapkan di sekolah kita ini. Nah, jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk lebih memahami lebih dalam lagi apa itu budaya positif, dan setelah kita paham, kita bertugas untuk menyebarluaskan budaya positif itu kepada
seluruh warga sekolah. Selanjutnya, kita akan mempelajari atau saya akan memaparkan konsep-konsep inti dari budaya positif. Ada 7 konsep budaya inti yang akan saya paparkan pada siang hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Perubahan paradigma baru. Perubahan di sini merujuk kepada pembelajaran baru atau pembelajaran paradigma baru. Jadi maksudnya pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Jadi pembelajaran paradigma baru memastikan bahwa praktik pembelajaran yang ada di sekolah itu berpusat pada siswa dan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, atau bisa juga dibilang dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Bapak Widyatmo, beliau menyampaikan pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan 5 prinsip. Prinsip yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian dari peserta didik. Karakteristik itu juga diperlukan sehingga pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Dan yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan potensi dan karakter peserta didik secara holistik. Keempat, pembelajaran relevan. Dan yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Sekarang kita ke cobalah buka. Saya meminta Bapak Ibu berpasangan berdua-dua. Ya, boleh. Nah, silakan berpasangan berdua-dua. Bapak Ibu ada yang menjadi A, ada yang menjadi B. Nah, mungkin kalau mau dengan Ibu dan Bapak. Jadi jikalau Bapak Ibu yang menjadi A itu mengepalkan tangan. Nah, di dalam kepalan itu coba dibayangkan kepada Bapak Ibu yang menjadi A. Bapak Ibu yang menjadi A siapa? Bapak Ibu yang menjadi A? Iya. Oke. Seperti memegang sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan kepala Bapak Ibu ini. Penting untuk kehidupan Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu jaga. Nah, sedangkan Bapak Ibu yang menjadi B, tugasnya adalah mencoba supaya kepala tangan Bapak Ibu A itu terbuka. Boleh dengan cara dibujuk, diiming-imingi uang, dihardik, atau misalnya diomelin, digoda, dikritik, terserah. Saya akan memberikan waktunya 30 detik saja. Jadi Bapak Ibu yang A sudah siap tangannya dikepal? Tangan Bapak Ibu sudah siap untuk menggodanya, mengiming-imingi, mengarahkan supaya kepala tangannya dibuka? Oke. Kita mulai dari sekarang.
Oke, sekarang gantian. Bapak Ibu B yang genggam tangannya, bayangkan hal yang sangat berarti. Bapak Ibu A merayu menggoda supaya kepala tangan Bapak Ibu B itu terbuka. Dimulai dari sekarang. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Lalu saya ingin kita berdiskusi sebentar. Yaitu saya ingin Bapak Ibu menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Pertama, untuk Bapak, Ibu A dan D, apakah ada yang berhasil terbuka kepala tangannya? Ya. Angkat tangan boleh? Ya. Tidak ada. Ada. Bapak, Bapak Eko terbuka. Bapak Eko boleh jelaskan alasannya kenapa sampai bisa terbuka? Apa yang dilakukan dulu ini Pak sampai terbuka? Ya, alasannya saya membuka ya ingin memberitahu saja hanya membuka karena orang sampai meminta seperti itu kan bagi saya ya mungkin sangat perlu, maka saya jawab yang saya buka. Baik hati Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Eko. Berarti Mas nih. Selanjutnya, berarti sisanya Bapak Ibu yang lain kepalanya tidak terbuka. Semuanya tertutup. Ada Bapak Ibu yang mau menceritakan kenapa tidak berhasil? Keras kepala. Oke, ada lagi? Mempertahankan diri. Mempertahankan diri. Iya. Baik. Kalau itu ke pertanyaan yang terakhir berarti. Jadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol supaya kepala tangan Bapak Ibu itu terbuka? Diri sendiri. Iya. Berarti kalau misalnya pun juga terpengaruh, otomatis sebenarnya kita yang mengizinkan untuk kontrol itu diambil alih. Seperti tadi akhirnya Pak Eko mengizinkan untuk Bu Lilin mengambil alih agar kepala tangan Bapak Eko bisa terbuka. Kenapa saya membahas itu? Ya karena selanjutnya adalah teori kontrol. Nah, di sini teori kontrol disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, beliau memaparkan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, seperti tadi pada saat coba buka, guru tersebut tidak bisa mengontrol murid supaya dia melakukan hal yang tidak mau dia lakukan. Jikalau itu terjadi, berarti murid tersebut memang mengizinkan dan itu menjadi kebutuhan dasarnya dia supaya guru tersebut mengambil alih atas kontrol dirinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti bujukan, rayuan, semangat, itu juga berupa sebuah kontrol. Biasanya berupa kontrol seperti itu, dia hanya bertahan untuk sementara. Efek sampingnya bisa ada dua. Satu, siswa tersebut pada suatu hari nanti akan mencoba untuk menolak bujukan rayuan guru tersebut. Atau efek yang kedua, murid jadi ketergantungan dalam bersikap atau berperilaku menunggu arahan dari guru tersebut.
Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karena pada dasarnya kritik dan membuat orang merasa bersalah itu sedang menciptakan identitas gagal. Jadi siswa mulai merasa untuk membenci dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, mungkin juga Bapak Ibu merasakan pada saat waktu kalau itu mungkin pada sekolah atau di rumah, terkadang atau lebih seringnya tuh orang dewasa merasa bertanggung jawab atas apa tindakan yang dilakukan oleh orang yang lebih muda dari dia atau anaknya, sehingga tercipta di suatu hari nanti yaitu hubungan yang tidak baik antara anak dengan orang dewasa tersebut. Itulah beberapa miskonsepsi yang dipaparkan oleh Dr. William Blazer. Lalu, jikalau dahulu banyak orang memiliki paradigma stimulus respon, sekarang diajak oleh Dr. William Blazer bagaimana menggunakan pendekatan teori kontrol. Misalnya yang pertama, realitas kebutuhan kita sama menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Sama seperti setiap anak. Setiap anak yang hadir di kelas, seperti kita ketahui bersama bahwa sebenarnya kebutuhan mereka berbeda-beda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda, memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dan tidak sama. Berikutnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, seharusnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Bukan orang lain yang dipaksa untuk sama dengan kita, tapi kita yang mencoba menerima perbedaan pandangan orang. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, sebenarnya semua perilaku itu punya tujuan. Maupun perilakunya itu perilaku baik atau perilaku buruk, semuanya memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan tadi, sebenarnya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol bahwa kita tidak bisa untuk mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi, jika bujukan itu gagal, maka sebenarnya harus tercipta adalah menurut teori kontrol kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menurut stimulus respon itu harus menang kalah. Sedangkan menurut teori kontrol bahwa model berpikir itu harus menang-menang. Selanjutnya mengenai disiplin. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Kalau kita mendengar makna disiplin, otomatis harus ada yang patuh di sana. Dan sebenarnya cenderung kata disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan. Karena juga pada saat untuk disuruh patuh sebenarnya pasti ada perlawanan dan ada perasaan ketidaknyamanan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin,
Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dan yang berikutnya, menurut Daniel Bosen, Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau juga pengikut. Nah, kalau tadi makna disiplin, baru di sini ada yang namanya disiplin positif. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang sebenarnya harus memahami kenapa, alasan apa mereka ikut suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab pada pilihan yang sudah mereka pilih untuk dilakukan, dan mereka melakukan tindakan tersebut berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percayai. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya adalah sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Nilai ini tuh disepakati bersama tanpa memandang suku bangsanya, agamanya, bahasa maupun latar belakangnya. Dan di sini ada 4 contoh dari nilai-nilai kebajikan universal yang dibuat oleh suatu organisasi atau institusi. Nah, contoh yang paling kanan seperti kita tahu itu adalah nilai-nilai kebajikan yang dipakai oleh Kemendikbud yang berupa 6 profil pelajar Pancasila. Berikutnya ada juga dari proyek nilai-nilai kebajikan, ada dari Primary Years Program, lalu ada yang terakhir dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Jika Bapak Ibu membaca, semua yang dipaparkan nilai-nilai kebajikan dari beberapa organisasi ini merupakan sifat-sifat positif. Nah, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, saya mau Bapak Ibu berdiri. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Ya. Jadi, saya ingin memperkenalkan temukan. Saya ke tengah saja kalau begitu. Jika mau pagi, tepuknya 1 kali. Pagi. Jikalau saya menyebutkan siang, maka Bapak Ibu bertepuk 2 kali. Dan jikalau saya menyebutkan malam, maka Bapak Ibu memukulnya hanya setengah. Kita coba ya. Pagi, siang, malam. Oke, sekali lagi. Siang, pagi, malam. Sekali lagi. Malam, siang, malam, pagi. Oke, kurang kompak. Sekali lagi, biar lebih semangat. Siang, malam, siang, pagi, malam. Siang, siang. Saya lagi bersama saya. Siang, malam, siang, pagi, malam. Siang, siang, pagi. Oke,
Jadi untuk terciptanya suatu disiplin positif, salah satu yang bisa diupayakan oleh Bapak Ibu guru adalah dengan memahami kebutuhan dasar yang dimiliki atau yang menjadi dasar perilaku dari para murid. Jika melihat di sini, ada lingkaran kecil yang pertama, kebutuhan dasar yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis. Contoh dari kebutuhan hidup itu ada seperti kebutuhan bertahan hidup, contohnya seperti kebutuhan kesehatan, kebutuhan akan rumah, dan juga makan. Selanjutnya di lingkaran besar itu ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. 4 kebutuhan ini itu berbeda dengan kebutuhan bertahan hidup, karena 4 kebutuhan yang lainnya itu bersifat psikologis. Contohnya yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu bentuknya adalah kebutuhan untuk memiliki hubungan dan juga kebutuhan akan koneksi sosial. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan. Contoh dari kebutuhan penguasaan itu adalah pengakuan atas kemampuan diri dan juga kebutuhan untuk memiliki rasa harga diri. Berikutnya ada kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu contohnya seperti kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu contohnya seperti kebutuhan mencari kesenangan, kebutuhan bermain, dan kebutuhan tertawa. Selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Daniel Wilson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya pada saat siswa melakukan suatu sikap atau berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Biasanya siswa yang memiliki motivasi ini bentuk pertanyaannya seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi yang ada di benaknya itu langsung berpikir kira-kira hukumannya apa ya? Dan lalu bagaimana saya untuk menghindari hukuman tersebut, maka saya akan mengambil perilaku seperti ini. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasinya bersifat eksternal. Contoh pertanyaan yang misalnya ditanyakan kepada yang keluar dari siswa itu seperti apa yang akan saya dapat kalau saya melakukannya. Jadi yang ada di benaknya itu adalah penghargaan yang akan dia peroleh. Dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Misalnya mereka itu akan memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti akan menjadi orang yang seperti apa saya nanti apabila saya melakukan hal tersebut. Dan motivasi ini bersifat internal atau dari dalam dirinya sendiri. Nah, saya mau bertanya dulu sebelumnya kepada Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu diminta oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengikuti seminar atau webinar, sebenarnya motivasi apa yang dimiliki oleh kita, oleh Bapak Ibu? Apakah mengikuti seminar karena untuk menghindari ketidaknyamanan? Atau kalau motivasinya itu karena ingin mendapatkan pujian dari Ibu Kepala Sekolah? Selanjutnya, di sini ada pemaparan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifatnya pasti tidak terencana. Biasanya siswa tidak dilibatkan sehingga hukuman itu terjadi. Dan hukuman itu bersifat satu arah. Lalu setelah itu hukuman itu
diberikan bisa berupa fisik atau juga berupa psikis, dan anak akan merasa tersakiti. Lalu yang berikutnya, kalau konsekuensi perbedaannya, kalau konsekuensi seperti juga kita ketahui bahwa sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Lalu biasanya murid itu mendapatkan konsekuensi jikalau sudah ada penilaian, ada data sebelumnya. Misalnya 3 kali tidak ngerjain PR atau 2 kali datang terlambat, maka siswa tersebut mendapatkan konsekuensi. Dan di sini murid juga memiliki rasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada juga penghargaan. Tapi kalau dilihat dari judulnya, dihukum oleh penghargaan. Di sini disampaikan bahwa sebenarnya penghargaan pun tidak cocok untuk konsep budaya positif, karena penghargaan itu mengambil jangka pendek dan bukan jangka panjang. Jika terus-menerus dilakukan, maka siswa tersebut dia akan bersikap, berperilaku bukan untuk dirinya sendiri, tapi hanya untuk kepada penghargaan yang akan diberikan nanti. Lalu ada juga penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, karena biasanya akan ada yang namanya pada saat diberikan penghargaan, lalu akan ada temannya yang merasa seperti bahwa kok dia tidak mendapatkannya, lalu timbul perselisihan di antara mereka. Berikutnya ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan penghargaan itu motivasi dari dalam dirinya kurang. Jadi ada suatu hasil penelitian bahwa ada mahasiswa yang diminta untuk membuat penulisan terhadap suatu hal yang sedang mereka lakukan. Nah, untuk beberapa mahasiswa itu dijanjikan akan adanya suatu hadiah. Sedangkan untuk sebagian mahasiswa yang lainnya tidak dijanjikan apapun. Hasil penelitian menyatakan bahwa mahasiswa yang dijanjikan akan adanya hadiah, bentuk pelaporannya malah jauh dari kata kreatif. Sedangkan mahasiswa yang tidak diiming-imingi oleh hadiah, dia mau mengeksplor dirinya lebih lagi sehingga laporannya jauh lebih baik. Lima posisi kontrol. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Sebagai guru sebenarnya kita memiliki 5 posisi kontrol. Pertama, posisi penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Jika melihat 1 sampai 5 selama ini posisi Bapak Ibu, posisi kita bagaimana Pak? 1, 2, 3, 4 atau 5? Di 1 ada, sepertinya sudah tidak ada kalau di kita. Posisi 2, posisi 3 teman, posisi pemantau, posisi manajer. Dan semua pernah merasakan posisi itu ya, tergantung mungkin situasinya ya. Ya, saya coba akan memaparkannya, mungkin mohon maaf tidak terlihat jelas. Jadi di sini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Motivasi eksternal ada cenderung yang menciptakan identitas gagal, ada juga yang identitasnya berhasil. Tetapi motivasi internal atau intrinsik sudah pasti menciptakan identitas yang berhasil atau sukses. Nah, untuk identitas gagal pasti perilakunya kontrolnya negatif. Posisi kontrol apa itu biasanya? Posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah.
Sedangkan identitas berhasil itu ada dua, yaitu perilaku kontrol yang positif dan ada yang kontrol diri. Perilaku kontrol positif itu jikalau kita mengambil posisi sebagai teman atau posisi sebagai pemantau. Sedangkan untuk kontrol diri, jikalau kita memposisikan diri kita terhadap murid kita sebagai manajer. Contoh-contohnya, jikalau guru yang suka menghukum itu akan suka menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Jikalau guru yang suka membuat rasa bersalah, biasanya ini cenderung suaranya lembut, tetapi isinya kalimatnya negatif. Jadi berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Lalu kalau teman, itu biasanya guru akan berbuat untuk membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, dan pemantau dia suka menghitung dan mengukur, dan manajer mengajukan beberapa pertanyaan. Dan biasanya kalimat-kalimat yang diucapkan oleh guru pada saat dia memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi kalimat yang diucapkan contohnya seperti, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, udah pasti kalimat berikutnya adalah hukuman. Kalau yang membuat merasa bersalah itu biasanya kalimatnya bukan seperti, kamu sudah mengecewakan ibu nak, kamu sudah mengecewakan bapak nak. Ternyata kalimat itu adalah kalimat yang membuat orang merasa bersalah. Kalimat teman, contohnya, lakukan untuk bapak ya nak, ayolah lakukanlah untuk ibu. Dan kalau misalnya pemantau seperti, bagaimana peraturannya? Coba dilihat bagaimana peraturan sekolah. Sedangkan kalau misalnya manajer, dia akan menanyakan, guru tersebut akan menanyakan kepada muridnya, nah sebenarnya apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini hal-hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu kan maukah kamu untuk memperbaikinya? Misalnya seperti itu. Dan hasilnya, jikalau guru yang suka menghukum akan tercipta anak yang memberontak. Dan kalau misalnya guru yang suka mengambil posisinya membuat merasa bersalah, dia akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Dan jikalau teman, maka siswa akan ketergantungan dengan kita. Jikalau pemantau, dia akan menyesuaikan bila diawasi. Jikalau tidak dipantau, maka belum tentu akan melakukannya. Dan yang terakhir, jikalau siswa mendapatkan guru dengan posisi kontrol manajer, maka dia akan mengeluarkan wataknya atau karakternya. Dan biasanya murid akan berkata terhadap guru yang suka menghukum, saya tidak peduli untuk perlawanan. Terhadap guru yang suka membuat merasa bersalah, saya maafkan saya ya Pak. Dan dia tetap menyembunyikan sebenarnya apa yang ada dalam hatinya. Untuk posisi teman, saya pikir Bapak teman saya kira Ibu teman saya. Jika mau memantau, saya akan dapat berapa bintang kalau misalnya saya melakukan hal tersebut. Dan jika manajer, saya akan memperbaiki masalah ini Pak. Atau dia akan bertanya kepada guru tersebut, bagaimana cara saya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah, berikutnya dampak pada murid seperti yang diketahui bahwa akan ada pengulangan jika mendapatkan posisi guru menghukum, begitu juga dengan pembuatan rasa bersalah, begitu juga pada saat posisi teman dia akan merasa ketergantungan murid tersebut, dan pemantau dia memiliki atau menimbulkan pada dampak yang diri sendiri. Dan yang terakhir, pada saat manajer, dampaknya pada murid, dia akan mengevaluasi dirinya bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang bagian akhir itu adalah kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Jikalau siswa mendapatkan guru yang menghukum, maka murid akan merelakan guru di luar dunia berkualitasnya. Dan yang jikalau siswa mendapatkan guru dengan membuat merasa bersalah, murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Sebagai teman,
murid akan meletakkan guru sebagai alat penting dalam dunia berkualitas. Lalu sebagai pemantau, murid meletakkan guru dalam peraturan di dunia berkualitas. Dan jika murid mendapatkan sosok guru yang mengambil posisi kontrol manager, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Tidak lagi ada guru di dalamnya, tetapi dirinya sendiri. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi salah satu konsep dari budaya positif itu adalah membentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kalau misalnya peraturan kan lebih rinci. Kalau misalnya keyakinan bersifat abstrak dan berupa pernyataan-pernyataan universal. Berikutnya, keyakinan itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dan keyakinan kelas itu tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah dipahami atau diingat oleh semua warga di kelas itu. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, para warga kelas bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini saya sudah mulai menerapkan keyakinan kelas di kelas 9. Saya mengajak anak-anak untuk pertama menuliskan segala nilai-nilai kebajikan universal yang mereka ketahui. Lalu kami memerincinya kembali kepada nilai-nilai yang ingin mereka terapkan, yang bisa kami terapkan di kelas kami. Setelah itu, setelah terperinci, kami kelompokkan lagi karena beberapa nilai kebajikan sebenarnya memiliki makna yang sama. Dan setelah mengelompokkannya, maka jika dilihat mungkin terlalu kecil, itu ada 7 menjadi 7 nilai-nilai kebajikan. Dan kami berdiskusi, memberikan pendapat untuk membuatnya dalam bentuk kalimat positif, dan kami menuliskan di dalam poster, dan seluruh warga kelas menandatanganinya, begitu juga dengan wali kelas, dan kami meminta dukungan dari kepala sekolah untuk menandatangani keyakinan kelas kami. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu yang bawa kendaraan bermotor yang naik sepeda roda 2, kenapa Bapak Ibu pakai helm? Untuk keselamatan dari keselamatan. Lalu, untuk pada saat-saat ini, kenapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan masker, mencuci tangan kita setiap saat? Untuk keselamatan juga, ya, atau lalu ada nilai lainnya. Jadi keselamatan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi itulah salah satu nilai kebajikan yang bisa dibuat menjadi keyakinan kelas. Dan jadinya memang lebih abstrak. Konsep inti berikutnya yang akan saya coba paparkan yaitu tentang mengenai restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan ada 10 ciri restitusi. Yang pertama, seperti restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan.
dengan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa yang sebenarnya yang sedang dicari dari anak tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi bukan pada masalah. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah dengan karakter yang lebih kuat dan dikembalikan kepada kelompoknya. Ini untuk bagian yang terakhir dari konsep inti disiplin positif adalah segitiga restitusi. Jadi ada di sini untuk segitiga, ya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya coba bacakan sisi-sisinya. Di sisi sebelah kanan itu segitiga restitusinya adalah menanyakan keyakinan. Lalu di dasar yang bagian bawah menstabilkan identitas. Dan yang di sisi satu lagi validasi tindakan yang salah. Apa itu menstabilkan identitas? Bagian dari segitiga ini itu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat-kalimat yang diberikan untuk menstabilkan identitas seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tidak ada manusia sempurna. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan kok, nak. Ayo nak, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa seperti itu. Atau yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua, itu ada validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari suatu sikap, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Contoh kalimat-kalimatnya untuk validasi tindakan seperti, "Padahal kamu bisa ya melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, kamu pasti punya alasan ya, kenapa kamu sampai bersikap demikian." Atau, "Nah, kamu patut bangga terhadap dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang berharga atau penting bagi dirimu." Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dari langkah 1 dan tingkah yang salah telah divalidasi menggunakan langkah 2, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercayai dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh kalimat-kalimatnya seperti, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, atau juga kalimat seperti apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau yang terakhirnya, kamu mau jadi orang seperti apa, nak? Dan saya pernah melakukan segitiga restitusi untuk menangani anak. Untuk yang saya berikan ini merupakan berupa contoh tugas. Kalau ini on script, jadi untuk pemenuhan tugas berdasarkan masalah anak yang bernama Iskia, lalu mereka dia bikin masalah dan saya mencoba menyelesaikan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Jadi on script menuliskannya
dan anak tersebut menanggapinya juga dengan paparan yang sudah saya berikan. Lalu saya paparkan saja. Jadi setelah anak tersebut saya ajak untuk mendapatkan penanganan secara menggunakan segitiga restitusi, dia menyampaikan bahwa ada rasa takut di awalnya karena dia melakukan kesalahan secara berulang. Tetapi dia menyampaikan bahwa cara saya menangani dia membuat dirinya nyaman dan membuat dirinya yakin bahwa dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan nilai-nilai yang dia percayai. Jika ini on script, kemudian berikutnya saya melakukannya dengan sesuai realita yang ada. Jadi ada siswa yang merasa dibully oleh dua teman yang ada di kelas, dan itu ternyata sudah sering terjadi pada saat mereka masih di kelas 7 hingga kelas 9. Lalu karena saya tidak tahu ceritanya sama sekali, karena saya baru di kelas kelas 7, saya memanggil anak perempuannya terlebih dahulu untuk mengetahui cerita sebenarnya apa yang terjadi sampai dia merasa terbully. Setelah itu saya memanggil dua anak laki-laki yang dilaporkan oleh anak perempuan tersebut bahwa mereka suka membuli dirinya, baik itu di kelas ataupun di medsos. Nah, saya panggil untuk dua anak tersebut. Pendekatan yang saya lakukan juga menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jujur, ini perhubungan batin untuk diri saya sendiri. Saya tidak pernah melakukan tipe penanganan seperti ini. Ini perdana secara langsung atas dasar kenyataan yang ada. Saya menggunakan tahap-tahap segitiga restitusi. Dengan pengendalian emosi saya coba untuk memahami posisi dia, saya coba untuk mencari tahu kebutuhan dasar apa sebenarnya sampai dia membuli temannya, dan saya menanyakan nilai-nilai apa yang sudah dipercayai. Sungguh luar biasa responnya. Respon anak tersebut, dia sangat terbuka. Yang tadinya dia tidak mau menjawab, dia sangat terbuka atas apa perasaannya selama ini terhadap temannya. Lalu dan dia tetap berpegang terhadap nilai-nilai kebajikan yang dia punya, dan dia sampai di tahap bahwa dia memutuskan sendiri bahwa dia mau menyelesaikan masalahnya, dan dia menanyakan kepada saya, bolehkah saya menyelesaikan masalah saya sendiri, dan dengan cara saya meminta maaf langsung terhadap teman saya. Dan saya minta kepada dia untuk beberapa hari ke depan untuk men-sharekan kembali kepada saya bagaimana pengalaman dia setelah dia menyelesaikan masalahnya. Beberapa hari kemudian saya bertanya kembali dan kita berkomunikasi. Anak tersebut bilang bahwa saya telah meminta maaf terhadap teman saya, dan bersyukur teman tersebut langsung memaafkannya. Kondisi di kelas jauh lebih nyaman, dan mereka pun sekarang bisa saya dudukkan bersebelahan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dengan berakhirnya slide yang terakhir, yaitu sharing pengalaman saya dalam penerapan segitiga restitusi, maka berakhir juga paparan saya pada siang hari ini mengenai budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih atas keberadaan Bapak Ibu yang mau di sini mendengarkan dan mau untuk menyimak apa pemaparan dari saya, dan semoga kita bisa menjadi pendidik yang memahami budaya positif dan mau menyebarluaskan budaya positif tersebut di sekolah kita tercinta. Terakhir, salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
dahulu. Jikalau kalian naik motor, kendaraan berbeda juga, kenapa sih kalian harus memakai helm? Keselamatan. Keselamatan. Ya, ada kecelakaan. Ada lagi? Biar tidak ditilang polisi. Oke, saya mencatat jawabannya yang keselamatan. Selanjutnya, setiap hari besar atau pada saat 17 Agustus, kenapa sih kita mengadakan upacara? Menghargai jasa pahlawan, menghargai jasa pahlawan, memperingati hari tersebut. Ada lagi? Memperingati hari kemerdekaan. Oke, saya catat jawabannya Angel. Menghargai, keselamatan, menghargai. Dua hal ini adalah nilai-nilai dari kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama tanpa memandang agamanya apa, tanpa memandang ras sukunya apa, atau dia dari bangsa mana. Bersepakat untuk menentukan apa itu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai untuk menjadi tujuan yang baik. Contohnya seperti keselamatan dan lalu masih banyak nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Mungkin kalau misalnya saya bisa sebut seperti kejujuran, lalu apakah yang bisa menyebutkan yang lainnya? Nggak kedengeran suaranya. Tanggung jawab, garis tulis yuk, tanggung jawab. Lalu apa lagi? Keadilan, oke, Sam. Disiplin, jawab silakan. Siapa? Tadi yang bilang disiplin, Hizkiah, Yenas. Sudah? Wah, banyak sekali ya. 26 nilai-nilai kebajikan dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari sekian banyak nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kalian tulis dan saya tulis tadi, mari kita memilih beberapa nilai kebajikan pertama yang bisa kita beberapa nilai kebajikan yang sudah kita lingkari, sepertinya ada beberapa yang memiliki makna atau yang sama. Betul? Jadi, coba kita perinci lagi yang sudah dilingkari. Kalau misalnya dia sudah sama, kita pilih salah satu yang mana yang mau dipakai. Misalnya, menghargai, ada tidak yang sama dengan yang lainnya? Toleransi. Lalu kira-kira kata apa yang mau dipakai? Toleransi. Berarti yang ini bisa saya silang ya? Sudah. Berarti kita sudah ketemu 7 nilai-nilai kebajikan utama yang bisa dilakukan di kelas kita. Kita akan menuliskan nilai-nilai kebajikan ini menjadi keyakinan kelas kita. Nanti kalian akan menulisnya di poster, tapi sebelum itu mungkin kita tuliskan dulu di sini ya, sepakatnya bagaimana membuatnya. Dari keyakinan kelas, ini kan hanya nilai-nilai kebajikan. Sekarang kebajikan ini kita buatlah menjadi suatu keyakinan kelas. Akhir, silakan. Inilah keyakinan kelas 9
untuk masalah bersama. Jikalau 7 keyakinan ini bisa dilakukan atau dijalankan dengan baik, tidak hanya oleh dirimu tetapi saya juga, karena warga kelas 9 terdiri dari siapa? Murid dan dari kelas dan guru. Pada saat semuanya berjalan dengan baik, pada saat kamu, saya menjaga toleransi dan keberagaman, pada saat kita disiplin terhadap komitmen pribadi kita yang sudah kita buat di awal tahun, pada saat kita berani mau mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi, tidak ditambahkan, tidak dikurangi, kita menjaga solidaritas pada bersama. Lalu kita juga percaya terhadap diri sendiri, nggak minder, dan kita mau mengembangkan hal yang ada dalam diri untuk belajar, mau kreatif, dan yang terakhir kita sopan dan santun terhadap sesama. Jika semua ini dilakukan 7-7-nya, kira-kira bayangan yang ke depan akan menjadi apa lingkungan kelas kita? Baik, damai. Lalu kalau kamu disiplin terhadap komitmenmu, untuk kamu mau datang tepat waktu, untuk mau kamu belajar dengan sungguh, lalu kamu juga bertanggung jawab apa yang menjadi tugasmu sebagai pelajar, apa yang menjadi tugasmu. Cita-citanya lebih mudah tercapai. Cita-citanya lebih mudah tercapai. Kamunya mau mengembangkan diri dan kamu punya lingkungan yang positif untuk mau mendorongmu mencapai cita-citamu menjadi lebih baik. Ibu Nani selaku kepala sekolah ikut menyaksikan dan ikut memantau keyakinan kelas kita. Bukti dari keikutsertaannya Ibu Nani melalui tanda tangan yang bukunya akan taruhkan di kelas. Ya, selamat siang anak-anak. Terima kasih untuk semua hal yang sudah kalian sepakati bersama, bahwa keyakinan ini sungguh-sungguh nanti akan kalian kerjakan dan dimaknai dari setiap hal yang sudah dituliskan, setiap huruf yang ada di sana, dan semua dikerjakan dengan tujuan akhir demi meyakinkan yang berbisa. Nanti akan memberikan tanda tangan sebagai bentuk pengetahuan saya mengetahui tentang hal tersebut. Selanjutnya, saya minta tolong kepada anak-anak yang poster badan tinggi untuk memindahkan poster ini posisi sebagai kita.
berjalan baik kalau misalnya kita mau saling mengingatkan. Dan di pertemuan yang akan selanjutnya pada saat di hari Senin minggu kedua yaitu perwalian, saya akan membahas kembali tentang pendalaman keyakinan kelas. Dan suatu-waktu keyakinan kelas ini bisa kita pantau kembali dan kita evaluasi